Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wa bihi nasta'in wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wasallam. Puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Ilahi yang mana pada kesempatan ini kita dapat berkumpul dalam acara salah satu tugas dari calon guru. Dan tidak lupa salawat dan salam kita limpahkan kepada junjungan alam kita, yaitu Habibana Nabi Muhammad SAW, dan kepada para keluarganya, para sahabat-sahabatnya, para tabi'in sehingga sampai kepada kita sebagai umatnya. Dengan tidak mengurangi rasa hormat, ya, di sini sebelumnya kami akan mengapresiasi program dari Kementerian Pendidikan, Kebudayaan dan Teknologi, yaitu dengan adanya calon guru penggerak. Kebetulan rekan kami ada yang menjadi calon guru penggerak. Tentunya kami merasa bangga karena kedepannya nanti bisa lebih menggerakkan dan berkembang lagi proses pendidikan di sekolah kami pada khususnya dan proses pendidikan di Indonesia pada umumnya. Sehubungan dengan hal itu, hari ini salah satu tugas yang akan disampaikan oleh rekan kami calon guru penggerak, hubungannya atau kaitannya dengan sekolah dan Bapak Ibu dalam proses pembelajaran sehari-hari. Sebagai dukungan dari rekan kami sebagai guru kepada calon guru penggerak, mudah-mudahan segala tugas yang harus dilaksanakan dan dikerjakan oleh calon guru penggerak mendapatkan kemudahan dan kelancaran. Amin ya rabbal alamin. Untuk selanjutnya sambutan dari Ibu Kepala Sekolah. Pertanyaannya persilakan. Terima kasih kepada pembicara yang mana sudah memberikan kesempatan kepada saya untuk menyampaikan beberapa hal atau memberi sambutan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Ibu Guru, puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana pada hari ini kita dapat berkumpul dalam rangka mengapresiasikan apa yang menjelaskan apa yang ditugaskan oleh calon guru penggerak. Salawat serta salam dan limpahkan kepada Nabi Muhammad SAW, juga kepada keluarganya, kepada sahabatnya, kepada umatnya dari awal sampai akhir. Bapak Ibu, mungkin dari saya cuma memberi sambutan beberapa hal yang mana yang telah tadi disampaikan oleh pembawa acara mungkin sudah jelas. Saya untuk memperkuat untuk guru yang mengikuti calon guru penggerak, mungkin dari saya cuma memberi dorongan. Mudah-mudahan apa yang ditugaskan oleh ibu guru yang mengikuti guru penggerak itu kedepannya ada perubahan. Juga yang mana yang ditugaskan pada hari ini mungkin memberikan motivasi untuk para guru. Mudah-mudahan yang belum mengikuti guru penggerak, mudah-mudahan ada motivasi dari
ibu guru yang akan menjelaskan sekarang. Mungkin dari saya kalau diperpanjang lebih panjang, ini waktu mungkinnya, jadi cukup sekian saja. Sekali lagi saya memberi motivasi dorongan, mudah-mudahan dalam menjalankan atau melaksanakan tugas apa yang ditugaskan oleh calon guru penggerak itu ada dalam sehat walafiat. Semoga lancar sampai akhir. Itu cuma sambutan dari saya. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Ibu Kepala yang telah memberikan sambutannya. Untuk selanjutnya dipersilakan kepada rekan kami calon guru penggerak yang akan memaparkan materinya pada hari ini. Waktu dan tempat dipersilakan. Baik, terima kasih kepada Ibu Nono yang telah menyampaikan dan telah memberikan kesempatan kepada saya untuk menyampaikan materi. Sebelumnya, terima kasih kepada Ibu Kepala Sekolah yang saya hormati yang telah memberikan kesempatan kepada saya untuk hari ini memberikan fasilitas tempat, terutama memberikan dorongan kepada saya dan kepada rekan-rekan guru yang lain juga. Terima kasih atas kesempatannya, karena tanpa dorongan dan tanpa motivasi kalian, itulah yang terpenting untuk saya hari ini. Mungkin untuk mempersingkat waktu, langsung ke materi saja. Yang sebelumnya, yang barusan, yang pertama. Nah, ini di sini mungkin saya hanya akan memberikan gambaran apa itu menyebarkan pemahaman dan penerapan pengalaman budaya positif yang telah saya pelajari dari modul-modul sebelumnya untuk tugas saya di aksi nyata modul 1.4. Next. Nah, tadi sudah ada pembukaan dari sambutan dari Ibu Kepala Sekolah. Sekarang penyampaian materinya. Nah, tujuan pendidikan dari budaya positif itu yaitu berbagi pemahaman dan pengalaman terkait budaya positif yang dapat membantu murid belajar dengan aman dan nyaman sesuai filosofi Ki Hajar Dewantara. Menurut Ki Hajar Dewantara, pendidikan adalah menuntut segala kodrat yang ada pada anak-anak agar mereka dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya, baik sebagai manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Oleh sebab itu, pendidik itu hanya dapat menuntut tumbuh atau hidupnya kekuatan kodrat yang ada pada anak-anak agar dapat memperbaiki lakunya, perilakunya, hidup dan tumbuhnya kekuatan kodrat pada anak. Next. Nah, ini adalah kesepakatan untuk kita di kelas ya. Mungkin kalau dengan murid kesepakatan kelas, kalau kita kesepakatan dengan anggota yang ada di sini. Seluruh peserta memiliki kesempatan untuk berpendapat, berpikiran terbuka dan saling menghormati. Jika ada satu peserta yang berbicara, maka peserta yang lainnya mendengarkan, berpendapat setelah dipersilakan, berpartisipasi penuh dan mengikuti kegiatan dengan perasaan gembira. Jadi jangan merasa tertekan, harus gembira. Nah, ini ada ice breaking ya. Mungkin ice breakingnya tidak akan terlalu ini, tapi ini adalah pembukaan yang memang harus dilakukan. Gitu ya. Boleh berdiri semuanya supaya tidak ada relax merasa relax ya. Baik. Kemarin saya sudah menerapkan ice breaking ini kepada anak-anak. Saya mencoba
keterangan guru dari buku kepala sekolah. Mohon maaf Ibu ya. Karena ini memakai gerakan mungkin ya. Kalau pasti sudah tahu ya. Watermelon, watermelon, banana, banana, papaya, 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 orange juice. Orange juice mungkin agak ini ya pakai gerakan tapi nggak apa-apa. Mungkin itu untuk melanjutkan atau merilekkan kita supaya tidak tegang untuk kegiatan hari ini. Coba ya, semuanya ya, siap ya. Watermelon, watermelon, banana, banana, papaya, 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 orange juice, orange juice. Terima kasih. Itu hanya selintas ya supaya tidak tegang karena tadi dilihat seperti itu tegang ya. Oke, baik kita lanjutkan. Nah, di sini ada budaya positif. Apa itu budaya positif? Budaya positif merupakan perwujudan dari nilai-nilai atau keyakinan universal yang diterapkan di sekolah. Budaya positif dapat mendorong murid untuk mampu berpikir, bertindak, dan mencipta sebagai proses memerdekakan dirinya sebagai murid, mampu mandiri dan bertanggung jawab. Ini ada konsep inti dari budaya positif. Ada 7 konsep inti budaya positif. Yang pertama, perubahan paradigma belajar. Yang kedua, disiplin positif. Yang ketiga, kebutuhan dasar manusia. Yang keempat, motivasi perilaku manusia. Yang kelima, restitusi posisi kontrol guru. Yang keenam, keyakinan kelas. Dan yang ketujuh, segitiga restitusi. Ini yang konsep inti pertama, pembelajaran dengan paradigma baru. Pembelajaran dengan paradigma baru merupakan pembelajaran yang dirancang berdasarkan prinsip belajar diferensiasi, yaitu metode pengajaran di mana guru menggunakan berbagai cara yang berbeda untuk memenuhi kebutuhan individu setiap murid sesuai dengan karakteristik, tingkat kemampuan, minat, dan gaya belajar mereka. Biasanya dalam pembelajaran kita memberikan pembelajaran itu disamaratakan peserta didik itu ya, baik yang sudah bisa, baik yang belum bisa. Nah, di sini diferensiasi itu kita harus menggali dulu kemampuan peserta didik itu yang belum bisa baca, yang sudah bisa baca, yang hanya mengenal huruf-huruf itu dibedakan pembelajarannya seperti itu. Disesuaikan dengan kemampuan peserta didik tersebut, sehingga murid belajar sesuai kebutuhannya. Dalam membangun budaya positif, sekolah juga dapat menyiapkan lingkungan yang positif, aman dan nyaman agar siswa mampu berpikir, bertindak, dan menciptakan dengan merdeka, mandiri, dan bertanggung jawab, yakni pembelajaran yang berdiferensiasi untuk mewujudkan profil pelajar Pancasila. Nah, ini ada ya profil pelajar Pancasila, yaitu 1. Beriman bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia, berkebinekaan global, bergotong royong, mandiri, kreatif, dan bernalar kritis. Ini miskonsepsi tentang teori kontrol. Ada 4, yaitu ilusi guru untuk mengontrol murid, ilusi guru bahwa semua penguatan positif, efektif, dan bermanfaat, ilusi bahwa kritik dan membuat rasa bersalah mampu menguatkan karakter, ilusi bahwa orang dewasa berhak memaksa. Nah, ini perubahan paradigma sesuai dengan stimulus respon ke pendekatan teori kontrol. Ini bisa dilihat ya, stimulus responnya dan teori kontrolnya. Realitas atau realitanya atau kebutuhannya kita sama, tetapi dalam teori kontrol itu realitanya atau kebutuhannya itu berbeda, seperti itu. Lalu semua orang melihat hal yang sama, sedangkan dalam teori kontrolnya itu setiap orang memiliki gambaran berbeda. Dalam berpikir
berpikir itu pasti tidak akan sama. Kita mencoba mengubah orang agar berpandangan sama tentang kita, nyatanya kita berusaha memahami pandangan tersebut atau pandangan orang lain tersebut tentang dunia. Perilaku buruk dilihat sebagai sesuatu kesalahan. Nyatanya semua perilaku itu memiliki tujuan. Orang lain bisa mengontrol saya. Dalam teori kontrolnya, hanya Anda yang bisa mengontrol diri sendiri. Jadi orang lain dilihat bisa mengontrol kita, tapi nyatanya kita sendirilah yang bisa mengontrol diri kita sendiri seperti itu. Saya bisa mengontrol orang lain, nyatanya Anda tidak bisa mengontrol orang lain. Pemaksaan ada pada saat kunjungan gagal, kolaborasi dan konsensus menciptakan pilihan-pilihan baru. Model berpikir menang atau kalah, dalam teori kontrolnya, model berpikir menang dan menang. Nah, apa itu budaya positif tadi yang konsep inti yang nomor 2 ya, disiplin positif. Dalam budaya kita, disiplin positif itu sesuatu yang dilakukan untuk mendapatkan kepatuhan. Sebagai pendidik, tujuan kita adalah menciptakan anak-anak yang memiliki disiplin diri sehingga mereka bisa berperilaku dengan mengacu pada nilai-nilai kebajikan dan memiliki motivasi intrinsik dalam diri, bukan di luar diri atau ekstrinsik. Disiplin positif itu salah satu cara penerapan disiplin yang bertujuan untuk menumbuhkan kesadaran serta memberdayakan anak untuk melakukan sesuatu tanpa paksaan, tanpa ancaman dan hukuman. Nah, disiplin itu kontrol diri, bukan aturan. Kita sendirilah yang memegang kontrol penuh atas diri kita, bukan orang lain. Ketika seseorang berhasil membuat kita melakukan sesuatu yang mereka katakan, itu bukan karena dia berhasil mengontrol diri kita, tetapi karena kita yang mengizinkan mereka untuk mengontrol diri kita. Konsep inti yang ketiga yaitu kebutuhan dasar manusia. Kebutuhan dasar manusia adalah segala sesuatu yang kita lakukan untuk mendapatkan apa yang kita inginkan. Seluruh tindakan yang kita lakukan memiliki tujuan tertentu dan semua usaha terbaik yang kita lakukan adalah dalam rangka agar kebutuhan dasar kita terpenuhi dengan baik. Nah, ada 5 kebutuhan dasar manusia, yaitu yang pertama bertahan hidup, diterima dan disayang, penguasaan, kebebasan, dan kesenangan. Bertahan hidup itu mendapatkan makanan, mendapatkan pakaian, mendapatkan tempat tinggal, dan keamanan dan kesehatan. Lalu kasih sayang dan rasa diterima, rasa dipedulikan, rasa berbagi, rasa kerjasama, menjadi bagian dalam kelompok. Lalu penguasaan, harga diri, keinginan untuk dianggap, memimpin, berprestasi, diakui dan didengar. Kebebasan, mandiri, memiliki pilihan, mencoba hal baru, mampu mengendalikan arah dirinya. Kesenangan, bermain, humor, antusias, dan tertawa. Salah satu contoh di kelas ya pasti ada peserta didik yang suka berlari-larian di kelas ya. Ya, itu mereka itu mencoba memenuhi kebutuhan mereka dalam kebebasan, dalam kesenangan. Kadang ya kita suka jangan seperti itu. Mereka itu hanya memenuhi kebutuhan dasar manusia mereka dalam diri mereka. Seperti itu. Next. Nah, yang model konsep inti yang keempat yaitu motivasi perilaku manusia. Teori motivasi, hukuman, penghargaan, dan restitusi. Motivasi perilaku manusia adalah dorongan yang timbul pada diri seseorang secara sadar atau tidak sadar untuk melakukan suatu tindakan dengan tujuan tertentu. Ada 3 motivasi perilaku manusia, yaitu poin 1 dan poin 2 itu termasuk eksternal, yaitu poin 1 untuk menghindari
ketidaknyamanan atau hukuman. Yang kedua, untuk mendapat imbalan atau penghargaan dari orang lain. Yang ketiga, untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri sesuai dengan nilai-nilai yang mereka yakini. Poin 1 dan poin 2 itu termasuk eksternal atau dari luar diri. Nah, kalau yang poin 3 itu dari dalam diri. Next up. Nah, ini kesimpulan tabel. Hukuman itu tidak direncanakan atau secara tiba-tiba, karena mungkin peserta didiknya pun membuat masalah atau di kelas juga itu secara tiba-tiba. Berarti hukuman yang kita berikan kepada peserta didik juga secara tiba-tiba ya, tidak terencana. Murid tidak tahu apa yang akan terjadi atau entah itu dilibatkan atau tidak peserta didik dalam memberikan hukuman tersebut. Bersifat satu arah, jadi memberikan hukuman itu guru kepada peserta didik satu arah, begitu. Berupa hukuman fisik atau psikis. Konsekuensinya terencana atau disepakati sesuai aturan. Murid tetap dibuat tidak nyaman. Sikap guru selalu memonitor murid. Lalu restitusinya, proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan. Proses kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari solusi sendiri. Ini konsep inti yang kelima, yaitu 5 posisi kontrol guru. Ada 5, yaitu penghukum, teman, pembuat merasa bersalah, pemantau, dan manajer. Nah, ini ada penjelasannya. Poin 1, penghukum, yaitu seseorang penghukum bisa menggunakan hukuman fisik atau verbal. Verbal itu dengan ucapan ya. Orang-orang yang menjalankan posisi penghukum senantiasa mengatakan bahwa sekolah memerlukan sistem atau alat yang dapat lebih menekan murid-muridnya lebih dalam lagi. Teman, guru ada pada posisi ini tidak akan menyakiti murid, namun akan tetap berupaya mengontrol murid melalui persuasi. Posisi teman pada guru bisa negatif atau bisa positif. Positif di sini merupakan berupa hubungan baik yang terjalin antara guru dan murid. Guru di posisi teman menggunakan hubungan baik dan humor untuk mempengaruhi seseorang. Jadi guru itu humor terhadap peserta didik. Jadi peserta didik itu merasa mereka itu teman kita, bukan guru kita. Itu ada pasti di dalam diri setiap guru. Membuat merasa bersalah. Pembuat merasa bersalah biasanya menggunakan bahasa lembut dan memanfaatkan keheningan yang membuat orang lain merasa tidak nyaman, bersalah atau rendah diri. Ayolah nak, kerjakan. Tidak kasihan kepada ibu kan sudah susah payah menerangkan kepada kalian. Nah, itu sifatnya membuat merasa bersalah. Jadi peserta didik itu merasa bersalah karena tidak segera mengerjakan tugas yang diberikan oleh guru tersebut. Memantau berarti mengawasi. Pada saat kita mengawasi, kita bertanggung jawab atas perilaku orang-orang yang kita awasi. Posisi pemantau berdasarkan pada aturan dan konsekuensi. Dengan sanksi, kita memisahkan hubungan pribadi dan murid. Lalu manajer, posisi di mana guru berbuat sesuatu dengan murid, mempersilahkan murid mempertanggungjawabkan perilakunya, mendukung murid akan mendapatkan solusi atau permasalahannya. Ini adalah pernyataan-pernyataannya ya. Saya kecewa sekali dengan kamu. Itu membuat orang merasa bersalah. Jadi guru melantarkan pembicaraan itu, peserta didik itu merasa bersalah. Kamu tidak pernah benar melakukannya. Itu adalah penghukum. Ayolah lakukan itu demi ibu dan bapak. Teman, apakah kamu mau mendapatkan stiker bintang hari ini? Itu pemantau. Bagaimana kamu bisa menyelesaikan masalah ini? Itu manajer. Kamu selalu yang paling terakhir. Itu adalah penghukum. Nah, di posisi kontrol manakah kita pernah melakukan selama ini? Pasti
Semua posisi kontrol guru kita semua para guru pernah melakukannya ya, baik itu penghukum, baik itu manajer, baik itu merasa bersalah, baik itu teman, pasti semuanya juga pernah melakukannya. Ini adalah konsep yang keenam, yaitu keyakinan kelas. Keyakinan kelas adalah nilai-nilai kebajikan universal yang diyakini bersama. Ada langkah-langkahnya, yaitu langkah-langkah menyusun keyakinan kelas, mempersilahkan warga kelas untuk mengemukakan pendapat tentang peraturan yang disepakati bersama. Yang kedua, mencatat semua pendapat yang muncul. Yang ketiga, mengubah redaksinya ke dalam kalimat positif, meninjau kembali barangkali ada yang keliru. Jika sudah disepakati, seluruh warga kelas meyakininya dan melaksanakannya, memajang di dinding, disimpan di tempat yang mudah terlihat atau mencatatnya di buku murid. Nah, kebetulan kemarin saya sudah melakukan keyakinan kelas dengan murid saya di kelas 6. Nah, ini hasilnya kesepakatannya. Nah, kemarin anak-anak itu katanya ibu jangan ada bullying di kelas. Tadi kan ada kata-kata yang meninjau kembali kalau ada kata-kata yang keliru. Nah, saya mengubahnya jadi bukan kalimat bullying, tapi saling menghormati dan saling menghargai. Jadi jangan ada kata-kata bullying, tapi diubah kata-katanya menjadi saling menghargai dan saling menghormati. Nah, ini adalah konsep inti yang terakhir, yaitu segitiga restitusi. Ada menstabilkan identitas. Yang kedua, validasi tindakan yang salah. Yang ketiga, menanyakan keyakinan kelas. Ini pasti di setiap di semua yang guru juga pasti pernah melakukannya. Hanya mungkin tahapannya saja yang tidak seperti restitusi segitiga ini. Pasti pernah menegur peserta didik yang memang mungkin tidak sesuai dengan peraturan mungkin ya, yang melanggar peraturan seperti berkelahi, tidak mengerjakan PR. Mungkin kita pernah menegurnya, hanya saja tidak sesuai dengan restitusi yang akan saya jelaskan. Hal ini dilakukan sebagai upaya membantu siswa memperbaiki diri agar dapat kembali dengan karakter yang lebih baik, memperbaiki hubungan. Bukan untuk menebus kesalahan, namun untuk belajar dari kesalahan, sebuah tawaran, bukan paksaan, supaya guru dapat menghasilkan murid yang mandiri dan bertanggung jawab. Nah, ini ada menstabilkan identitas. Jadi kita itu bertanya dulu kepada peserta didik saat mereka, contoh ada peserta didik yang berantem, kita mencari tahu dulu kenapa itu bisa terjadi berantem itu dengan temannya. Kita menanyakan dulu kenapa, apa alasan mereka melakukan itu menstabilkan identitas. Kalau validasi tindakan itu, kamu pasti punya alasan mengapa melakukan itu. Padahal kamu bisa melakukan hal yang lebih buruk dari ini. Kamu patut bangga pada dirimu sendiri karena kamu telah melindungi sesuatu yang penting buatmu. Apakah kamu bisa melakukan dengan lebih baik hari esok? Ini menanyakan keyakinan. Apa anak melihat kesalahannya dihubungkan dengan norma sosial dan nilai-nilai yang mendasari manusia berinteraksi dengan orang lain? Apa keyakinan kelas kita yang sesuai tadi yang sudah disepakati? Itu adalah menanyakan keyakinan. Mereka itu melanggar keyakinan kelas apa? Contohnya kalau tidak mengerjakan PR itu tanggung jawab, itu keyakinan kelasnya. Nilai-nilai apa yang sudah kita sepakati? Seperti apa gambaran kelas yang ideal menurut kamu? Apakah mereka tidak betah di kelas? Kenapa tidak bisa mengerjakan PR atau ada alasan yang lain? Kamu kedepannya ingin menjadi orang yang seperti apa? Nah, ditanyakan oleh kita. Karena apa alasannya? Ditanyakan oleh kita. Bagaimana kalau mereka
terus menerus seperti itu. Apa yang kamu rasakan ketika kamu melakukan itu? Kamu orang yang seperti apa? Ditanyakan kembali oleh kita kepada peserta didik. Nah, ini ada contoh penerapan segitiga restitusi ya. Nah, itu adalah salah satu contoh restitusi segitiga yang saya lakukan di kelas A kemarin. Ternyata peserta didik itu melanggar peraturan tidak mengerjakan PR. Saya melakukan menstabilkan identitas, melakukan menanyakan kesalahan dan menanyakan keyakinan kelas. Ternyata setelah ditanyakan peserta didik tersebut sering bermain hingga sore hingga lupa mengerjakan PR karena malamnya saat mau mengerjakan PR peserta didik tersebut mengantuk, jadi tidak sempat mengerjakan PR seperti itu. Nah, ini tanggapan peserta didik yang sudah saya lakukan dari segitiga restitusi itu. Saya berterima kasih kepada Ibu karena telah menegur saya karena tidak mengerjakan PR. Kedepannya saya akan berusaha memperbaiki kesalahan tersebut. Next. Nah, ini kesimpulannya dari ketujuh poin dari konsep inti yang tadi saya jelaskan. Untuk membangun budaya positif, sekolah perlu menyediakan lingkungan yang positif, aman dan nyaman agar murid mampu berpikir, bertindak, dan menciptakan dengan merdeka, mandiri dan bertanggung jawab. Menumbuhkan motivasi intrinsik dapat dilakukan dengan cara mengajak murid membuat keyakinan kelas dalam mewujudkan visi dan tujuan bersama. Restitusi sebagai salah satu cara menanamkan disiplin positif pada murid merupakan bagian dari budaya positif. Dari budaya positif di sekolah, menerapkan segitiga restitusi dalam membimbing murid berdisiplin positif agar menjadi manusia yang merdeka. Nah, mungkin itu penjelasan dari saya. Mohon maaf apabila ada kekurangan atau salah-salah kata. Semoga apa yang saya sampaikan kepada Bapak dan Ibu guru bisa bermanfaat, bisa menjadikan motivasi untuk kita semua ke depannya, supaya kita bisa menerapkan apa yang kita tahu tentang ini ke depannya di sekolah masing-masing. Mungkin itu sekian saja dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dikembalikan kepada Ibu. Terima kasih kepada rekan calon guru penggerak yang telah memberikan paparannya atau materinya hari ini yang begitu jelas ya. Mudah dipahami dan mudah-mudahan kita dapat menerapkannya bukan hanya sebagai guru penggerak saja, tetapi kita sebagai rekan guru mampu menciptakan kerukunan, kenyamanan
di sekolah bagi anak didiknya, bukan hanya bagi anak didiknya maupun juga untuk kita sebagai rekan guru. Sekali lagi terima kasih kepada Bapak Ibu guru ya, dari sekolah-sekolah yang lain. Kami sekali lagi mengucapkan bangun dan bukalah matamu, saatnya meraih mimpimu. Arahkan pandangan ke depan, Tuhan kan menuntunmu. Sadarilah masa berganti, tantangan kan kita hadapi. Bergandeng tangan untuk negeri, era kita menanti berseri. Kita belajar Pancasila, kita bernafas dalam sila-silanya. Kita belajar. Selamat pagi anak-anak. Pagi, Bu. Apa kabar hari ini? Baik. Ini kursi pada kosong, pasti ada yang tidak sekolah ya. Harus saya persiapkan ya, supaya kalian tetap bisa pergi ke sekolah. Apalagi sebentar lagi kita akan mengadakan kemah. Jadi kalian tetap harus menjaga kesehatan. Nah, sekarang Ibu di sini ingin mengajak kalian untuk membuat kesepakatan kelas atau keyakinan kelas, di mana kesepakatan itu kita buat untuk disepakati bersama. Bagaimana? Bisa? Bisa. Sekarang sebelum itu kita adakan dulu ice breaking, oke? Berdiri semuanya. Coba, kalian tahu nggak lagu ini? Watermelon, watermelon, banana, banana, apa lagi? Papaya, 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 papaya. Lalu, apa lagi? Masa lupa? Papaya, 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 orange juice ya. Jadi pakai gerakan, oke? Coba kita. Watermelon, watermelon, banana, banana, papaya, 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 papaya. Baca. Orange juice. Satu kali lagi. Watermelon, watermelon, banana, banana, papaya, 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 orange juice, orange juice. Tepuk tangan. Nah, kenapa harus ada ice breaking? Itu untuk memberikan semangat belajar kita, memberikan semangat belajar kita yang tadinya tidak konsentrasi menjadi konsentrasi, yang tadinya melamun menjadi konsentrasi dalam pembelajaran. Nah, sekarang kita mulai ya untuk membuat kesepakatan kelas. Apa itu kesepakatan kelas? Nah, tadi Ibu jelaskan kesepakatan kelas adalah kesepakatan yang kita buat untuk disepakati bersama. Nah, Ibu nanti akan bagikan ini kepada kalian ya. Nanti kalian tulis kesepakatan apa yang kalian buat, lalu ditempel di sini dan kita sepakati bersama ya. Bisa dimengerti? Bisa. Contohnya kesepakatan apa nih? Kita kan sekarang kelas 6 nih. Apa yang ingin kita sepakati ya? Contohnya kelas harus bersih. Nah, di antara kalian pasti punya ide-ide atau punya gagasan-gagasan untuk kesepakatan. Nanti kalian tuangkan di sini, lalu ditempel. Nanti Ibu baca satu-satu ya.
dibagi ya. Berwarna biar cantik. Jangan hanya tulis saja. Boleh ditulis nama boleh. Mau tulis? Oh iya. Yang belum warna oranye. Ya. Boleh lebih dari satu kesempatannya. Gimana kalian maunya? Enggak satu, enggak apa-apa lebih dari satu juga ya. Kalian pasti punya ide-ide yang lain. Warna pink. Apa ya? Warna lemon. Warna hijau belum ya? So, kalian tulis kesepakatan apa yang ingin kalian sepakati nanti bersama teman-teman. Nanti kalian tanya di sini satu orang satu. Yang ada O-nya, nanti kalian di sini tulis tulis ya, lebih dari satu juga nggak apa-apa. Nama ya, kasih nama nggak apa-apa. Nggak dikasih nama juga nggak apa-apa. Nanti kan nggak disebutin namanya. Yuk. Yang udah boleh ditempel di depan ya. Yang udah boleh ditempel di depan. Ini udah? Bebas di mana aja, Ki? Yang penting di sini. Jangan lihat ke sini. Nah ini yang ini Rabu Piket datang lebih awal. Nah itu setuju atau tidak? Setuju. Kenapa harus lebih awal Rabu Piket? Karena supaya bisa membereskan kelas lebih awal sebelum teman-teman yang lain datang. Tadi pas mau pembelajaran dimulai kelas itu sudah bersih ya. Oke ini bagus ya. Nah, Rabu Piket datang lebih awal. Harus datang tepat waktu. Nah, itu disepakati atau tidak? Sepakati. Kenapa harus datang tepat waktu? Supaya tidak terlambat. Masuk ke kelas. Kita masuk nih jam 7.30, jam 7.30. Nah, kalian datang itu harus sebelum jam 7.30.
kebersihan. Ada lagi, nah ini harus datang lebih awal. Itu datang lebih awal dengan harus datang tepat waktu itu sama ya. Jadi kita tulis di sini harus datang tepat waktu ya. Harus datang tepat waktu. Lalu ini menjaga kebersihan kelas. Belajar, nah ini ada dua. Apa ini tadi? Belajar harus menyenangkan dengan saat belajar di kelas harus menyenangkan. Nah ini poinnya sama ya, menyenangkan. Berarti saat belajar di kelas harus menyenangkan. Sepakati atau tidak? Sepakati. Apa ini? Jangan saling mengejek antar teman. Lalu, oh ini ada pikir datang lebih awal. Nah, ini sama ya, Syifa dan Rizky. Ya, boleh. Lalu, Rizky, jangan saling mengejek sesama teman, jangan saling mengejek antar teman. Nah itu berarti sama ya. Jadi jangan ada bullying ya di kelas ya. Jangan saling mengejek ya. Sepakati? Sepakati. Kenapa tidak boleh ada bullying? Berarti harus yang lebih tepatnya itu jangan saling mengejek, tapi saling menghormati atau saling menghargai. Ya kalimat itu kita ganti ya supaya lebih sopan, lebih enak didengar. Jadi jangan saling mengejek, tapi saling menghormati, saling menghargai. Boleh seperti itu? Boleh. Sepakati? Sepakati. Ya, saling menghargai. Dan menghormati. Lalu buanglah sampah pada tempatnya. Nah ini sama dengan menjaga kebersihan kelas. Kalau kita gabung, bagaimana kalau menjaga kebersihan kelas dan sekolah? Bagaimana kalau seperti itu? Jadi jangan buanglah sampah pada tempatnya, itu otomatis kan sudah menjaga kebersihan ya. Jadi kita kalimatnya ganti menjadi menjaga kebersihan kelas dan sekolah. Bagaimana kalau seperti itu? Disepakati? Disepakati. Menjaga lalu wajib ada PR. Oke, baik, nanti ibu kasih ya PR-nya. Ini udah boleh membawa makanan. Oh, boleh makan dan minum di kelas. Boleh membawa makanan ke kelas, itu hampir sama ya. Boleh tidak membawa makanan ke kelas atau minuman? Boleh kalau hanya membawa. Tapi kalau memakannya di kelas atau dimakan saat pembelajaran itu yang tidak boleh. Kita harus terapkan disiplin. Oke? Ya, kita harus terapkan disiplin. Masa nanti kalau pas kita belajar kita makan, nanti sisa makanannya ke buku atau ke meja ini kan nanti tidak bagus ya. Ada sisa makanan. Jadi siapa ini yang bikin boleh bawa makanan ke kelas? Iqbal, apa alasannya kamu harus bawa makanan ke kelas? Boleh makan minum di kelas. Ini jangan kayak gitu. Apa alasannya apa? Alasannya apa? Kamu suka lapar di kelas? Haus. Iya, nanti kan kalau pas istirahat kamu boleh ya. Atau kamu izin dulu nanti ke belakang. Bu, izin ke belakang, boleh kamu minum ya. Tapi jangan di kelas. Apalagi makan di kelas itu jangan ya. Nanti kotor meja atau bukunya. Oke? Ibu tidak sepakati boleh? Boleh. Ya. Soalnya kan nanti mengganggu saat pembelajarannya. Kecuali nanti kalau emang kamu haus
bagus banget, kamu minta izin aja sama ibu ya. Nanti kalau ibu izinkan atau tidak itu nanti ya. Wajib ada PR, wajib. Disepakati? Disepakati. Ya. Wajib ada PR. Nah, ini kita sudah ada 6 kesepakatan kelas yang kita sepakati. Ibu ulangi lagi ya. 1. Reduk piket datang lebih awal. Ya. 2. Harus datang tepat waktu. 3. Saat belajar di kelas harus menyenangkan. 4. Saling menghargai dan menghormati. 5. Menjaga kebersihan kelas dan sekolah. 6. Wajib ada PR. Disepakati semuanya? Disepakati. Ini harus kalian lakukan, ya, disiplin dengan kesepakatan atau dengan keyakinan kelas. Oke ya? Sepakati ya? Sepakati. Baik ya, terima kasih ya. Itu adalah keyakinan kelas kita. Nah, karena kesepakatan dan keyakinan kelas sudah selesai ya, kita lanjutkan pembelajaran yang selanjutnya. Pelajaran apa? Matematika.